Hai Bes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bes, mulai bersama saya di kontenku. Oke, hari ini karena bujuku mau pergi, jadi aku nggak masak, ya kan. Dan aku aku mau cerita. Kan udah lama ini nggak cerita ya. Aku udah lama banget nggak cerita tentang curhatan teman-temanku, tentang curhatan orang-orang yang sudah DM aku, inbox aku, bahkan sampai WA aku, Bes. Oke. Aku mulai dari awal ya kan. Jadi ceritanya itu seperti ini, Bes. Gimana ya? Aku menjabarkannya pun tuh susah, Bes. Aku kayak kenapa susah? Karena aku terbawa emosi, terbawa situasi yang ada di dalam cerita ini gitu. Sampai dia tuh telepon aku tuh emosi banget kayak gitu. Jadi gini. Narasumbernya aku kasih nama apa ya, si A aja ya, si A, dan suaminya ini namanya si B, dan mantannya ini si C, gitu aja ya, biar kalian tuh paham kayak gitu, nanti takutnya bingung kayak gitu. Jadi gini, si B ini, si suaminya ini dulu tuh pernah berhubungan dengan seseorang. Ini suaminya ini single ya, Bes ya. Single tuh maksudnya ya Joko gitu, mempunyai hubungan dengan istri orang lain, ya kan. Jadi jadi si perempuan ini punya suami tapi selingkuh dengan suami pacarku. Tapi ini sebelum menikah. Jadi temanku belum menikah dengan suaminya, ya. Terus otomatis si suami ini kan, si cowok ini kan berpikir, nggak mungkin aku terus-terusan seperti ini. Aku juga pengen duwe anak, aku juga pengen menjalani rumah tangga sing tenang, adem, tentrem dengan keluargaku nanti kayak gitu. Jadi dia tuh tidak mau selalu menjadi pembinor ya. Kalau perempuan kan pelakor, itu pembinor. Jadi memutuskan untuk berpisah dengan si cewek ini yang punya suami. Jadi mereka tuh putus, tapi si ceweknya ini nggak mau, Bes. Karena apa? Karena dia menginginkan rumah yang sudah dibuat sama si cowok ini. Karena si cowok ini kan sudah punya rumah dan dia mempunyai rencana rumah ini untuk istrinya nanti. Dan dia tidak tahu istrinya siapa, entah si perempuan yang punya suami atau ke orang lain gitu loh. Terus karena si yang punya suami ini sudah berkuar-kuar dengan teman-temannya kalau rumah ini atas nama dia atau mau diberikan ke dia, entah gimana, aku juga kurang paham. Tapi si narasumberku ini tuh bilang seperti itu. Mungkin dia malu, Bes, karena sudah diputuskan ya. Jadi dia tuh selalu mencari ulah, selalu mencari bahan untuk menyerang si narasumberku ini. Nah, akhirnya si cowok ini kenal sama si si narasumber ini, Bes. Akhirnya dia pacaran menikah ya. Setelah menikah otomatis si cewek ini diajak ke rumah si cowok ini ya. Diajak ya udahlah kita membina rumah tangga yang benar-benar kita inginkan. Dan aku tuh pengen punya anak kayak gitu si cowoknya. Karena si cowoknya udah tua, Bes. Sedangkan si narasumber ini masih umurnya tuh masih muda, masih ya sekitar 27 kayaknya. Dan si cowok ini kan udah 30 lebih ya kan, 35 lebih kayak gitu. Jadi memang pengen punya anak karena teman-temannya udah punya anak kayak gitu. Terus si cewek ini belum tahu, Bes, kalau dulu si suaminya ini menjadi pembinor. Akhirnya si istri orang ini menghubungi narasumberku, si A ini. Terus si A bla 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 ngomong ke suaminya, dan suaminya menjelaskan bla 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 kayak gitu. Terus ketika dijelaskan dan namanya juga orang iri ya, orang yang hatinya tidak bersih. Jadi setiap
si laki atau si cewek ini, suami istri ini membuat status itu tuh suami orang tuh merasa tersinggung gitu loh, merasa dia tuh kayak merasa nyinggung dia, padahal tuh enggak sama sekali. Terus akhirnya dia bikin status aneh-aneh kayak gitu, dan si suami istri ini cuma ya udahlah biarin aja kayak gitu. Kita mempunyai media sosial juga untuk happy kita sendiri. Kita mau komen, mau bikin status apa, kita mau video apa, itu kan terserah kita kayak gitu. Jadi ngobrol seperti itu. Tapi seolah-olah tuh suami orang ini tuh nggak terima, nggak terima, dia nggak tahu yang dia nggak terima tuh apa gitu, nggak tahu aku. Si narasumberku juga nggak tahu kayak gitu. Cuman dia selalu mengusik kayak gitu. Dia tuh tidak mau lihat pasangan suami istri ini tuh bahagia tuh nggak suka. Dia selalu mencari celah, mengejek istri dari suami ini kayak gitu. Dan sudah jelas-jelas si suaminya tuh benar-benar nggak mau, suami narasumbernya benar-benar udah nggak mau sama dia gini loh. Sekarang kita berpikir aja ya, ini sebagai manusia biasa, sebagai aku seorang perempuan yang mempunyai pikiran yang jernih ya kan, itu tuh berpikir seperti ini. Kamu aja punya suami bisa selingkuh dengan orang lain, apalagi nanti ketika kamu menjadi istriku, otomatis kamu akan selingkuh ketika uang jajan atau uang jatah bulanan itu kurang kayak gitu. Karena ketika si cewek ini, suami orang ini menceritakan hal kalau suaminya kayak bla 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 kayak gini dan dia kerja sendiri, cari uang sendiri, bla 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 kayak gitu. Terus si cowok ini kan mempunyai logika yang bagus, dia smart, dia pintar untuk menyaring sesuatu atau menyaring cerita-cerita dari dia. Jadi selama mempunyai hubungan bertahun-tahun, dia tuh si cowok ini tuh menyaring, oh berarti ini. Kalau seandainya aku benar-benar menikahi dia, otomatis aku harus jatah dia, dan dia tuh hidupnya bukan glamor ya guys ya, tapi sok glamor aja kayak gitu loh. Ini si narasumber yang cerita ke aku, jadi aku tidak tahu kayak gitu. Dan dia tuh nggak pernah masak, bukan nggak pernah masak, emang nggak bisa masak kayak gitu loh. Terus si ini ya, suami orang ini ya, kalau narasumberku, dia bisa masak, dia tiap hari masak, tiap hari ya melakukan sebagai IRT yang normal gitu loh, sembarang nyuci baju bla 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 kayak gitu ya, seperti aku kayak gitu loh guys. Tapi aku dibilang babu ya, tapi kalau dia narasumber nggak dibilang babu, cuman ya nggak dibilang apa kayak gitu. Yang bilang babu ini orang ya guys ya, kalau suamiku enggak guys. Kalau suamiku yang gak usah didandangi, nyapu ngepel sedino sekali wae, gak usah kok sore tak sapunane kayak gitu. Nah bojoku seperti itu guys, nah, capek gak usah masak, tidur wae kayak gitu. Kalau ngapa-ngapain aku tuh gak bisa, tapi aku gak bisa guys. Aku tuh gak bisa lihat kotor, gak bisa. Kalian tahu aku nyapu ngepel tuh sehari berapa? Bisa 3 kali guys. Karena saking malesnya aku melihat kotoran tuh, males banget. Dan kayak sampai bojoku heran, sampai ini ngapa toh kok nyapu ngasih bolak-balik, ngepel ngasih bolak-balik gitu. Tapi kalau ngepel memang 1 hari 2 kali bes. Cuman kalau sapu ini ana reket sithik tak sapu itu loh bes. Aku enggak suka bes. Kotor enggak suka, kayak enggak nyaman gitu loh. Terus habis itu si cowoknya ini tuh, si suami narasumberku bilang ya udahlah biarin aja. Aku sebenarnya emosi, cuman ya wes lah nggak apa-apa, toh dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan kayak gitu. Dia udah memakai uangku dan dia tidak dikembalikan, dan aku pun udah ikhlas kayak gitu, lahir batin aku ikhlas katanya gitu. Dan beberapa bulan kemudian alhamdulillahnya narasumberku ini sudah punya anak, bisa beli mobil, bisa beli motor dan lain-lain gitu guys. Masya Allah banget. Kayak hinaan si suami orang ini tuh menjadi motivasi buat mereka. Jadi mereka sekarang lebih sukses gitu. Ini orang jauh karena dia cuma narasumber, jadi dia menceritakan hal seperti itu. Kayak gitu. Aku juga kayak lah ceritanya kok pada aku. Aku mikir kayak gitu aja ya, sebenarnya